Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sehat fisiknya, sehat rohaninya, sehat pikiran, sehat hati, sehat dompet dan rekeningnya insya Allah. Harus sehat karena kan mau kurban lagi kita ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim dhillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat alaihim al-maskanah dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Al-ayah sadaqallahu azim. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Falah Yasmin sektor 6 yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pun masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian ilmu sampai menjelang waktu subuh nanti. Ini adalah merupakan Sabtu pertama ya, saya setelah kita Ramadan, Syawal, dan baru bisa silaturahim lagi. Nggak ada salahnya walaupun sudah masuk di qaidah, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin ja'alana wa iyyakum minal a'idin al-faizin al-maqbulin. Amin ya rabbal alamin. Dan ini juga mungkin Sabtu terakhir juga ya. Jadi saya di bulan April ya, jadi Mei, mohon doa, mohon izin, mohon pamit Sabtu depan dari tanggal 2 saya insya Allah akan menunaikan ibadah haji bersama istri. Ya, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, disehatkan, bisa memaksimalkan ibadah haji dan bisa menikmati ibadah dan kembali ke tanah air dalam kondisi lebih baik dan membawa predikat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Begitupun Bapak dan Ibu ya, saya doakan juga yang sudah berangkat haji berangkat lagi, bisa umroh, yang belum berangkat bisa dipermudah dan dipercepat untuk bisa berangkat insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita, umur kita, dan berkahkan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat yang ketiga Ali Imran ayat 112 ada dua tali kehidupan ya yang bisa menjadi penentu baik dan buruknya manusia. Tali itu namanya hablum minallah dan hablum minan nas. Tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan dengan sesama manusia. Menarik Quran itu ketika menjelaskan tentang hubungan dengan Allah itu digambarkan dengan sebuah tali. Ya ibarat sebuah kehidupan ini adalah di tepi jurang, di tepi tebing. Atau ibaratnya kehidupan kita ini sedang melewati sebuah jembatan. Maka kita akan selamat. Ketika di jembatan itu kita berpegang teguh kepada dua tali itu. Ya, jembatan itu kan ada tali kiri kanan. Kalau tali kanannya adalah hablum minallah, tali kirinya adalah hablum minan nas.
Jadi ketika salah satunya nggak ada, akan oleng, tidak akan seimbang, akan mengalami kegoncangan yang sangat dahsyat. Sehingga tali ini menjadi penting, baik tali antara kita dengan Allah maupun tali dengan sesama manusia. Nah, itu digambarkan dalam Quran namanya hablum. Hablum itu tali. Tali yang dimaksud di sini adalah bisa jadi berbentuk syariat, berbentuk aturan, berbentuk ibadah, berbentuk akidah ketika hubungannya dengan Allah. Ini kan bahasanya ngeri, Pak. Duribat ini kan satu fi'il madhi, yang kedua sifatnya majhul. Namanya fi'il madhi majhul. Jadi kalau ada sebuah kalimat dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu yang belum terjadi tapi digunakan dengan kata lampau seolah-olah telah terjadi, ini kan menunjukkan sesuatu itu melekat. Yang kedua menunjukkan sesuatu itu pasti. Ya seperti surat Al-Lahab yang turun ketika Abu Lahab itu mencerca Nabi. Ketika Nabi mengumpulkan sahabatnya dan kaum muslimin yang ada di kota Mekah untuk mendengarkan tentang risalah yang dibawakan Nabi, Abu Lahab itu kan langsung mencerca, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Maka ayat itu turun menjawab, merespon terhadap sikap Abu Lahab dengan turun tabbat yada Abi Lahab, telah celaka kedua tangan Abu Lahab. Padahal saat itu Abu Lahab belum celaka. Abu Lahab saat itu masih baik-baik saja. Tapi kenapa menggunakan kata kerja lampau? Nah, ini menunjukkan tentang sebuah kepastian. Menunjukkan kepastian. Sama duribat itu sendiri menunjukkan kepastian. Jadi kalau misalkan ada manusia terpuruk hidupnya, mungkin dari sisi material dia terpenuhi, tapi dari sisi jiwa merasa kurang terus, dari sisi jiwa merasa cemas terus, dari sisi jiwa merasa khawatir terus, depresi, bahkan cemas yang berlarut-larut, nah itu jangan-jangan tidak ada hubungan, tidak baik hubungannya dengan Tuhan. Itu selalu begitu, Pak. Jadi kalau selama ini hidup kita terpuruk, hidup kita misalkan terbelakang, hidup kita misalkan kegoncangan, pasti faktor kedua itu. Koreksi hablum minallahnya, koreksi hablum itu nggak bisa dipisahkan. Ini ayat masalah, nggak bisa dipisahkan. Nah, yang kedua adalah hina dalam ayat ini diungkapkan dengan istilah yang berbeda. Satu dengan bentuk zillah ketika kaitannya dengan Tuhan. Yang kedua ketika itu berbentuk maskanah ketika hubungannya dengan manusia. Azillah ini kan hina secara rohani, secara kejiwaan. Jadi kalau orang itu hubungan dengan Tuhannya buruk, maka satu, hina dalam bentuk dia dikuasai hawa nafsu. Yang ketiga, kalau hubungannya buruk dengan Tuhan, dia akan ditimpakan dengan amrodul qulub, berbagai macam penyakit hati. Gelisah, dengki, iri, kurang terus, cemas. Nah, itu namanya amrodul qulub. Sakit jiwa, Pak. Kita itu kan kadang-kadang melihat orang sakit jiwa itu apa, Pak, kira-kira? Dikatakan orang sakit jiwa itu kira-kira siapa menurut persepsi kita, kira-kira? Orang yang ada di Marzuki Mahdi gitu. ODGJ gitu ya, orang dengan gangguan jiwa. Tapi kalau kita baca hadis Nabi, ketika Nabi lewat dalam suatu tempat, ada sahabat yang sedang berkerumun. Ternyata yang dikerumun itu seseorang, yang kata sahabat itu sedang gila. Kata Rasulullah, ada apa ini? Ada orang gila ya Rasulullah. Ada orang gila. Mana orang gilanya? Kata Rasul. Pas ditengok sama Rasul, dia bukan gila, dia sedang sakit. Kata Rasul. Gila dia ya Rasulullah? Enggak, dia sakit. Sahabat tanya, siapa orang gila kalau begitu ya Rasulullah? Orang gila itu tahu dia sesuatu itu haram, tapi dia embat aja gitu. Orang gila itu kata Rasul, tahu itu wajib, tapi dia tinggalin. Orang gila itu tahu itu terlarang, tapi dia kerjain aja gitu. Kira-kira kalau definisi gila menurut Rasul, kira-kira sekarang banyak orang gila masuk. Kalau orang gila model itu, Pak, itu orang terbebas dia sebetulnya. Itulah orang yang bebas, enggak sholat tapi enggak dosa, Pak. Enggak puasa enggak dosa, memakai celana gitu dosa memang. Jadi kalau misalkan kita ingin jadi orang bebas, itu jadi orang gila kayak begitu.
Tapi kalau ada orang yang dia sadar ini salah dikerjain, ini wajib ditinggalin, ini haram diembat, itu orang gila yang banyak kan manusia nggak sadar. Kan begitu, Pak. Coba sekarang kita lihat nih. Sekarang ini kan sains ini berkembang, Pak. Sains ini sekarang berkembang, ya. Itu banyak para psikolog merilis tentang orang-orang yang terkena penyakit kejiwaan. Itu bukan hanya gila doang, Pak. Terkena penyakit kejiwaan itu bukan hanya gila doang. Jadi orang yang ketakutan, hidupnya selalu ketakutan, sehingga dia mengumpul-ngumpul harta, jadi pelit, koret, meregehese gitu. Itu namanya orang yang kejiwaan, sudah masalah. Itu namanya adzillah, namanya hina dari sisi rohani, amrodul qulub. Satu, terkendali oleh hawa nafsu. Dua, muncul berbagai macam penyakit hati. Yang ketiga, dia akan mencintai dunia berlebihan. Overthinking itu ternyata gejala kejiwaan, ya, terlalu overthinking itu dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya Allah mengajarkan kepada kita di Ramadan, kita begitu intens berhubungan dengan Allah dalam rangka supaya jiwa kita sehat, supaya jiwa kita sehat, rohani sehat, pikiran sehat, hati sehat. Nah, yang kedua adalah terkait dengan buruknya manusia hubungan dengan manusia, itu al-maskanah. Al-maskanah ini kan bahasa kitanya kehinaan secara sosial. Coba Bapak nanti tanyalah ya, saya pernah nanya karena saya pernah jadi pengajar di LP ya, baik Paledang maupun di Pondok Rajek. Jadi ketika saya ngajar dengan orang-orang yang dia menjadi napi, saya pernah ketemu dengan seorang napi yang masuk karena membunuh orang. Saya tanya, ya banyaklah obrolan itu banyak. Bahkan di situ saya pernah bisa nangisin preman itu begitu, Pak. Ya, karena dia saking tidak pernahnya mendengar ajaran agama gitu. Ya mau mendengar gimana? Kalau misalkan ada speaker, Pak, pengajian speakernya keluar, dia kedengaran, ya dia pasti pindah saking alerginya dengan nasihat. Sehingga hatinya menjadi keras, qaswatul qulub. Maka hati-hati kalau kita alergi dengan nasihat, itu qaswatul qulub, hatinya keras. Nah, sini itu saya tanya, ya, gitu. Apa yang menyebabkan masuk penjara? Dia membunuh, waduh, ngeri-ngeri sedap juga kita ngajarinnya gitu ya. Ada salah-salah dikit, salah-salah takwa, saya yang kena nantinya gitu ya. Ya, terus akhirnya banyak. Nah, setelah itu saya tanya, masih lama abang di sini? Ya, sebentar lagi lah, saya sudah mengalami ini. Terus gimana? Terus dia nanya, Ustaz, sebetulnya yang paling mengerikan bagi saya bukan penjara. Penjara ini saya enak sebetulnya, kerja kagak, ngopi dapat, makan dapat, tidur dapat. Apalagi dia preman gitu kan, penjara juga pada takut gitu. Tapi yang saya paling takutkan adalah bukan masalah literalisnya, setelah keluarnya saya. Jadi hukum sosial, sanksi sosial, itu yang saya takutkan. Jadi saya di sini sudah digembleng, bahkan saya di sini Pak Ustadz datang hampir tiap minggu untuk ngajari. Saya tahu tentang Islam, saya tahu tentang ini. Begitu saya ingin tobat, ingin baik, begitu saya keluar, masyarakat kan tidak memandang itu, memandang pokoknya si itu pembunuh gitu. Memandang kalau si itu penjahat aja. Itu yang saya paling takutkan. Kalau mungkin hukum terali besi ini ada waktunya, tapi sanksi sosial di masyarakat nggak tahu kapan sampai kapan hukuman itu berlaku. Ternyata itu yang ditakutkan manusia, Pak. Kita kalau misalkan bisnis, Pak, kemudian kita bisnis itu tidak jujur, kemudian orang akhirnya ternyata, wah si ini mah nggak benar nih, hilang trust kita, bangkrut kita, Pak. Kalau sudah bangkrut mau buka bisnis seperti apapun, orang hukumi kita, sehingga kita tidak bisa maju, orang tidak percaya lagi, itu berat Pak, sanksi soal seperti itu. Ini karena buruk hubungan dengan manusia, buruknya hubungan dengan manusia. Kenapa produk-produk neraka lebih disukai? Karena salesnya sales berwajah surga, itu masalahnya. Betul nggak Pak kira-kira? Kenapa produk surga tidak disukai? Karena salesnya berwajah neraka, itu masalahnya Pak sebetulnya. Jadi jangan salahkan orang tidak datang ke kita. Ya kan? Kenapa bank konvensional lebih disukai? Karena pas begitu kita buka, begitu kita masuk, disambut satpamnya senyum, tellernya cantik dan senyum, bayangkan. Apalagi bawa duit segepok, udah pokoknya gitu. Kan begitu masalahnya.
Karena ini hablum minannasnya baik. Kenapa bapak-bapak Bu lebih suka ngopi di kafe? Karena pelayannya sopan, pelayannya luar biasa. Bahkan tidak sedikit yang sudah kakek-kakek pun dipanggil sama pelayannya kakak. Kakak mau kopi apa? Ah, kakaknya apa gitu. Udah kakek-kakek padahal sama dia. Dipanggil kakak coba gitu. Ustaz tahu pengalaman masa saya dia selalu dipanggil kakak kan gitu. Padahal kita udah jenggotan, udah apa? Ya kita betah di situ gitu. Kakak mau kopi apa kakak kan gitu. Ada yang ini ada. Di rumah kita boro-boro ditanya kakak kita. Udah pensiun juga bikin aja sendiri. Gitu gitu. Jadi artinya kadang-kadang ternyata hablum minannas itu menyebabkan orang jadi nyaman. Ya hablum minannas itu namanya. Jadi pantas Nabi itu mengatakan begini, Pak, ya. Pantas Nabi mengatakan begini, gitu. Ya bahwa sorga itu punya sahabat. Jadi kenapa dalam Quran sering dikatakan dengan kata ashabul jannah, ya. Misalkan surat Al-Hasr itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum illa fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jadi kenapa la yastawi ahlun nari wa ahlul jannati wa ahlun nari? Kenapa digunakan Quran itu banyak menggunakan kata ashabul jannah? Ashab ini kan jama daripada kata sahabat. Sahabat itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa orang Yasminnya sahabat itu apa? Teman. Arti teman itu apa? Disebut dengan teman itu apa? Sahabat itu kan alladzi mulazimukan, orang yang selalu membersamai kamu, itu sahabat. Baik dalam kondisi suka maupun dalam kondisi duka. Makanya sahabat itu sebetulnya kelihatan ketika dalam kondisi duka. Begitu para sahabat itu nanya, "Li, ke Ali, wahai Ali, banyak sekali sahabat kamu. Banyak sekali orang-orang yang koneksi kamu. Relasi kamu tuh banyak sekali." Kata Ali, "Jangan dilihat sekarang. Lihatlah saja nanti ketika aku dalam kondisi sakit. Maka disitulah sahabat-sahabatku yang sesungguhnya." Begitu kata. Jadi ketika misalkan banyak orang yang menyalami kita ketika kita berada di buah puncak kesuksesan, wah, itu belum teruji tentang sahabatnya. Tapi ketika kita terpuruk dan masih mau mendampingi kita, itulah sahabat yang sesungguhnya. Itu namanya sahabat. Ya, jamanya ashab. Nah, surga itu kenapa menggunakan kata sahabat Quran itu untuk surga? Karena surga itu sudah punya sahabat di dunia ini, Pak. Sudah punya sahabatnya. Nah, siapakah sahabat-sahabat surga itu dijelaskan sama Nabi. Ya, misalkan dalam satu hadis, arbaun apa innallaha ja'ala bani adam ala thamanin fisalin. Ini kita tentang hablum minannas, Pak, ya, sebelum kita bahas kepada intinya. Ini masih prolog banget. Ya, kata Rasul, innallaha ja'ala bani adam ala thamanin fisalin. Sesungguhnya Allah itu telah menciptakan manusia atas 8 karakter. Arbaun di ahlil jannah wa arbaun di ahlil nar. 4 karakter dia penduduk surga, 4 karakter penduduk neraka. Jadi ternyata penduduk surga itu sudah ada di dunia ini. Siapa mereka itu? Pertama, wajhul malih. Penduduk surga itu adalah orang yang wajahnya berseri-seri. Ya, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Itu wajahnya begitu. Wajah mereka wajah yang indah dipandang mata, nyaman, ketemunya adem, dingin, tidak horor. Ima pas kap anggih ngelihat banget manehna langsung baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Usian-sian kadang-kadang gitu. Horor. Wajhun malih. Yang kedua, walisanun fasih. Lisannya fasih. Bahasanya itu motivasi, doa, ya, bahasanya itu solusi. Lisanun fasih, bahasanya itu enak didengar. Ya jadi motivasi, jadi doa, kadang pendidikan. Bukan bahasa yang bikin orang gerah gitu.
Jarang ngomong, sekalinya ngomong orang migrain gitu. Dua kali ngomong orang meriang kayak gitu. Itu lisanun fasih. Yang ketiga kata Rasulullah apa? Wa qalbun taqi. Sahabat surga itu hatinya bening, hatinya bersih, jauh dari penyakit hati. Ya, tidak iri, tidak dengki gitu. Itu begitu. Hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena di akhirat itu nanti yang selamat itu orang yang hatinya bersih. Bahkan penduduk surga itu nanti dicabut, Pak. Dicabut semua bentuk sifat-sifat buruk di dalam hati. Nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian, nggak ada juniper. Juniper itu julid, nyinyir, baperan. Juniper. Jadi di surga itu nggak ada yang juniper nggak ada. Gitu. Tapi kalau penduduk neraka, sahabatnya di dunia Pak, wa qalbun syadid, hatinya keras, alergi dengan nasihat, nggak betah. Kalau di pengajian itu kayaknya, waduh, panas banget kayaknya gitu. Ada yang keempat adalah wayadun sahi, tangannya dermawan, orangnya senantiasa mau berbagi, mau membantu dan lain sebagainya. Nah ini Pak yang disebut dengan hablum minan nas. Jadi dua kali ini tidak boleh putus ya, kalau ingin hidup kita seimbang dan hidup kita tidak terpuruk ya dalam kehidupan ini. Nah, di Indonesia ada sebuah tradisi yang baik ya, bagaimana cara merekatkan, menjalin hablum minan nas. Setelah hablum minallah kita selama 10 hari, selama 30 hari atau 1 bulan. Apa itu? Di kita itu ada yang disebut dengan tradisi halal bihalal. Jangan alergi dengan tradisi itu. Ada tradisi namanya liqa usawal ya. Halal bihalal itu inspirasinya dari hadis Bukhari nomor hadis 6051. Dan saya sudah nulis ya, 1,5 halaman atau 2 halaman. Halal bihalal itu adalah wujud atau bukti kecerdasan dan kekayaan intelektual Muslim Indonesia. Itu saya nulis tentang itu. Jadi saya itu bukan orang yang begitu tidak ada langsung ditolak, tapi perlu dianalisis, ya, perlu dianalisis. Nah, mungkin kita sudah tahu lah, halal bihalal ini kan populer dan dicetuskan tahun 1948, misalnya. 3 tahun setelah kita merdeka 1945, halal bihalal 1948. Hari jadi NKRI 1950. Oh itu korelasinya kuat. Jadi kita merdeka tahun 1945. Pasca merdeka Pak, kita ini masih rawan konflik. Rawan konflik antar elit politik, elit agama, elit nasional. Itu rawan konflik. Benih-benih konflik itu masih ada. Nggak usah 3 tahun setelah merdeka deh Pak. Kita sekarang udah berapa tahun merdeka nih sekarang? Sekarang udah berapa tahun merdeka kita? 80 tahun merdeka. Masih nggak ada rawan konflik gitu kira-kira antar elit? Masih ada nggak kira-kira? Apalagi 3 tahun merdeka. Jadi benih-benih konflik itu masih ada. Benih konflik itu masih ada. Nah, ketika benih konflik ini masih ada, seorang pemimpin kan harus bisa membaca ini. Antar elit politik, tokoh nasional, tokoh agama, antar etnis, ini kan masih rawan. Makanya kan kita pernah pecah perang saudara itu tahun 1965 kan. Berapa tahun setelah merdeka terjadi peperangan juga. Ya, dengan komunis gitu loh. Yang disebut dengan gerakan G30 SPT. Karena di dalamnya itu terjadi rawan konflik. Nah, Soekarno melihat kondisi ini kan mengerikan. Bagaimana bisa membangun dan mengisi kemerdekaan dengan baik kalau misalkan ternyata konflik antar anak bangsa ini masih terjadi. Maka dia inisiatif kumpulkan para tokoh agama, tokoh nasional, tokoh politik, dikumpulin semuanya. Nah, setelah dikumpulkan, Presiden Soekarno tanya, kira-kira apa aktivitas, apa program yang bisa merekatkan? Dan ini momentumnya Idul Fitri, momentumnya adalah pasca Ramadan. Apa kira-kira untuk bisa merekatkan, merekonsiliasi dan menghilangkan benih konflik di antara kita semua?
tokoh nasional bilang, bagaimana kalau kita adakan silaturahmi nasional? Kata Bung Karno, silaturahmi itu udah biasa. Itu bahasa yang sudah biasa dan itu istilah yang identik dengan kelompok tertentu. Ada nggak istilah lain? Ada seorang kiai, ahli nahu, ahli sorof, dia mengatakan, Pak Presiden, gimana kalau kita adakan halal bihalal? Ini baru mendengar Soekarno, apa itu halal bihalal? Aku baru dengar istilah itu. Kata dia, kita ini kan konflik disebabkan tidak legowo saling memaafkan karena ego. Maka halal bihalal ini artinya, Pak Presiden, tolabul halal bitoriqotil halal, menyelesaikan masalah dengan jalan saling memaafkan. Menyelesaikan masalah dengan jalan saling memaafkan. Selesai acara itu, kiai yang lain nanya kepada Kiai Hasbullah ini. Itu yang mencetuskan Kiai Wahab Hasbullah. Dia nanya, Pak Kiai, dari mana Pak Kiai kok bisa memunculkan istilah itu? Kata Kiai yang lain. Itu dari mana bahasa itu? Dari mana istilah itu? Kiai Wahab kemudian menyatakan, aku baca hadis Nabi. Dan ternyata hadis Nabi itu riwayat Imam Bukhari nomor 6051. Apa hadisnya? Bunyinya gini, Pak. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi SAW bersabda SAW, man kana lahu majlimatun li akhihi bi arabin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalu shalih ukhida minhu bi qadri majlamati wa illam takun hasanat ukhida minhu sayyi'ati sahibi fahumila alaihi. Itu hadisnya begitu. Jadi di situ ada kata-kata fal yatahallalhu minhu. Man kanat lahu mazlimatun li akhihi, barang siapa yang pernah menyakiti saudaranya, yang pernah menganiaya saudaranya, yang pernah berbuat salah kepada saudaranya, bi arodin, baik terkait kehormatannya, au syai'in, atau terkait apapun, fal yatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah dia minta dihalalkan pada hari ini di dunia ini. Itu hadisnya dari situ, Pak. Jadi bayangkan, dari hadis itu dia sampai membuat sebuah istilah halal bil. Nah, ini kan kalau orang tidak kuat literasinya, Pak, nggak bisa baca itu. Ini namanya kan kekuatan literasi, kecerdasan literasi. Dari hadis diambil intisari, dijadikan sebuah kegiatan yang sampai sekarang masih populer. Ini kan kekuatan literasi, Pak, namanya. Literasi ini kan bukan hanya kemampuan membaca, tapi kemampuan menangkap pesan apa yang dibaca, Pak. Itu literasi. Coba saya tanya ke bapak-bapak nih, Pak. Hadisnya yang mudah aja. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Maksudnya apa, Pak, kira-kira? Ini kan hadis populer. Maksudnya apa dulu coba? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Itu apa, Pak, kira-kira? Ya, itu terjemahannya, Pak. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib atas setiap, itu terjemahannya, Pak, gitu. Tapi kira-kira apa literasi yang bisa diambil? Kira-kira apa? Kira-kira penjelasan dari itu apa? Kalau sudah ada penjelasan, kira-kira apa kata kunci yang bisa diambil dari itu sehingga menjadi kuat, menjadi kata mutiara, gitu. Sehingga menjadi istilah yang gampang diingat dan bisa membekas. Kira-kira apa yang bisa diambil dari itu? Kira-kira. Oh, ini kan butuh kecerdasan, Pak. Kalau misalkan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim, itu terjemahannya. Penjelasannya gimana? Penjelasannya adalah bahwa barang siapa yang namanya wajib, misalkan salah satunya, barang yang namanya wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Jadi penjelasannya itu adalah berdosa kalau orang tidak menuntut. Itu baru penjelasan sedikit, Pak. Dosa hukumnya bagi tidak belajar. Wah, itu kan serius gitu. Coba kalau jangan pakai begitu, coba sekarang pakai. Dosa hukumnya bagi orang yang tidak mau. Ya kan artinya fardu apa, Pak? Dikerjakan, ditinggalkan. Banyak nggak umat Islam yang tidak merasa berdosa kalau dia sehari tidak dapat ilmu? Banyak nggak, saya tanya kira-kira? Karena baru baca terjemah, itu problemnya kita itu sebetulnya gitu. Coba ditambahin lagi kira-kira apa dari maksud hadis Nabi itu? Tidak ada kebahagiaan tanpa ilmu.
Itu saking Nabi itu suruh kita bahagia, suruh selamat. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan kecuali dengan apa? Itu maksudnya kan begitu. Tapi orang yang bisa membaca itu kan orang yang punya literasi yang kuat gitu loh. Kunci selamat itu, kunci bahagia itu adalah satu, ilmu. Ada orang punya harta nggak bahagia Pak, nggak selamat. Ada orang punya jabatan, tapi tidak ada orang yang tidak bahagia tanpa ilmu. Jadi bahagia itu ilmu sebetulnya. Kenapa para ulama itu hidupnya mungkin sederhana tapi bahagia dia? Karena dia punya ilmu. Makanya Nabi sampai begitu, mencari ilmu itu wajib, hukum wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tapi umat ini kan tidak pernah memahami hadis sampai seperti itu. Dan ini selama 13 abad yang menyebabkan umat Islam itu maju dan menjadi pemimpin dalam peradaban dunia karena memahami tentang konsep ilmu itu. Nah, ini kan begitu. Silaturahim misalkan. Silaturahim hadisnya apa Pak? Mungkin semuanya hafal. Kalau silaturahim pasti dibaca, searching di internet ketemu hadis. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Terjemahnya gimana Pak? Barang siapa yang suka, yang cinta, yang senang untuk diapain? Untuk dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka hadis ini sudah hafal banget kita, apalagi di bulan Syawal ya. Halus halal bihalal ya. Wa yunsa'alahu fi asarihi itu kan kalau terjemah internet kan dipanjangkan umur. Yunsa'a itu kan artinya dilanggengkan, nasa'a, yansa'u kemudian majhul yunsa'a, dilanggengkan, diabadikan. Fi asarihi, asar itu bekas, jejak namanya. Jadi kalau terjemah harfiah saja, diabadikan jejak hidupnya, gitu loh. Diabadikan jejak hidupnya, disimpulkan, dipanjangkan apa? Tapi kan kalau misalkan kita pahami letter bahwa silaturahim itu dipanjangkan umur Nabi Muhammad dengan umur Nabi Nuh panjangan siapa? Nabi. Umur Nabi Muhammad dengan umur Nabi Adam panjangan siapa? Dengan Nabi Ibrahim? Hampir dengan semua Nabi, umur Nabi kita itu paling apa? Paling pendek. Berarti Nabi kayaknya jarang silaturahim. Nabi Isa sampai sekarang apalagi gitu kan? Artinya Nabi kita itu Nabi yang paling apa? Yang paling pendek dari sisi apanya? Sementara Nabi mengajarkan kalau ingin panjang umur sambungkan. Nah ini Nabi nggak sesuai kan ini. Kan begitu masalahnya. Makanya akhirnya kan para ulama menjelaskan. Ibnu Hajar al-Asqalani misalkan dalam Fathul Barinya menjelaskan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan. Apa sih yang disebut dengan yunsa'a fi asarihi? Supaya kita tidak salah persepsi, makanya dijelaskan oleh para ulama yang tahu maksud daripada hadis itu. Kan hadis silaturahim ini kan menarik Pak kalau dibahas Pak. Minimal nih yang saya ambil nih. Hadis itu kan bicara tentang 3 konsep dasar untuk merubah mindset manusia. Satu tentang rizki, karena ada kata-kata rizkun di situ. Yang kedua konsep dasar untuk merubah mindset manusia tentang umur. Yang ketiga untuk merubah konsep manusia, mindset manusia tentang hakikat manusia sebagai makhluk sosial. 3 aja, itu udah 3 kali pertemuan halal bihalal nggak selesai. Nah, cuma kadang-kadang kita itu ya begitu. Yang kedua kita ini kan kadang-kadang mendengar hadis ini ngesepelhak oleh hadis ini maka mari kita dibacakan eta. Padahal makanya setiap ustadz itu membacakan pasti memiliki insight yang berbeda. Karena beda antara bacaan kita dengan bacaan orang yang sudah ini beda baca. Cara membaca itu kan berbeda. Ya jadi begitu. Misalkan hadis tentang silaturahim. Apalagi di sini diawali dengan kata man. Man ini kan berbentuk umum, Pak. Siapa saja. Artinya, siapa saja yang ingin luas rezekinya itu tidak terikat dengan orang yang kita seperti orang Islam. Orang di luar Islam pun kalau misalkan dia menjalankan 2 hal ini, bisa jadi dia rezekinya luas nanti. Saya tanya Pak kira-kira.
orang Indonesia dibandingkan dengan orang Hong Kong, orang Jepang, panjangan siapa umurnya kira-kira? Dia tahu nggak hadis ini kira-kira, Pak? Tapi umurnya panjang-panjang. Bahkan udah tua-tua tapi masih gagah-gagah. Dan Buettner itu kan meneliti tentang blue zone itu kan bukan di negara Islam, Pak. Jadi ada 5 wilayah, 5 negara yang diteliti, yang diriset oleh Dan Buettner, disebut dengan blue zone. Ya, di Jepang ada namanya di Okinawa, ada di California. Itu rata-rata ada di Yunani. Nggak ada di umat Islam, di negara yang umat Islam. Jadi Dan Buettner meneliti, meriset tentang blue zone. Blue zone itu artinya zona biru, disebut dengan zona biru karena penduduknya super tua dan super sehat. Itu ternyata bukan di negara muslim. Silakan searching di Google, penelitian Dan Buettner, blue zone itu di negara muslim atau bukan. Dia menelitinya bukan di negara muslim. California, Okinawa, Jepang, Yunani. Terus apa lagi? Itu ada 5 lah yang saya baca. Itu mereka adalah negara-negara yang super kaya, super tua dan super sehat. Di Okinawa, kenapa misalnya? Ternyata mereka itu menjalankan ini. Tapi orang Islam kan enggak. Begitu pensiun langsung, pertama sakitan dulu gitu. Yang kedua mulai melemah kadang-kadang. Harusnya kan bahagia gitu loh. Karena sudah bebas tugas, kan begitu harusnya. Tapi mereka itu super tua, super sehat. Kenapa? Salah satunya ini. 1, sering silaturahim. 2, mereka itu selalu punya tujuan hidup. 3, keimanan dalam persepsi manusia. Makanya di sini sifatnya man, Pak. Man itu berlaku umum, siapa saja. Siapa saja. Tidak hanya terikat dengan orang Islam, siapa saja kalau menjalankan 2 ini, kalau menjalankan silaturahim ini, maka dia akan mendapatkan 2 manfaat. Rezekinya luas, jejak hidupnya abadi. Kan begitu masalah. Nah, jadi hadis ini saja misalkan merubah cara pandang manusia tentang 3 hal. 1, merubah cara pandang kita tentang konsep apa? Rezeki. Yang kedua, konsep umur. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Rizkun di situ kan nggak pakai alif lam, walaupun dia diidofatkan kepada domir hu, ya, dimudofkan kepada domir hu jadi idofat. Tapi yang ingin disampaikan pesan dalam hadis ini kan ingin merubah mindset manusia satu tentang rezeki. Kita ini kan begini, Pak, terus terang, saya sering menjelaskan ini kan dulu. Kita ini agama yang luas, agama yang hebat, agama yang dalam, ini kadang-kadang dipersempit maknanya oleh orang Islam sendiri. Contoh misalkan tadi tentang rezeki. Rezeki itu kan dalam pandangan umumnya manusia apa, Pak? Pasti materi. Mudah-mudahan rezekinya nambah ya. Maksudnya apa, Pak? Duitnya nambah. Rezeki itu udah dipersempit, duit kan gitu. Udah materi, duit lagi rezeki itu. Ya insya Allah nanti kalau saya ada rezeki, itu maksudnya ada apa? Ada duit kadang-kadang. Jadi agama yang luas, agama yang dalam tidak sedikit kadang-kadang dipersempit maknanya oleh siapa? Oleh umat Islam sendiri. Sehingga kita kadang-kadang tidak menganggap bisa sholat berjamaah itu. Makanya pernah ada seorang siapa? Ada seorang murid, dia datang kepada gurunya. Guru, aku ini kayaknya hidup susah banget, seret banget. Apa yang sudah kamu lakukan? Aduh, rezeki aku seret. Saya padahal sudah sholat duha selama 1 tahun nggak putus-putus. Sedangkan guru pernah bilang bahwa orang yang sholat duha itu akan mendatangkan apa? Rezeki. Tapi saya sudah sholat duha, menjalankan sholat duha 8 rakaat selama 1 tahun nggak pernah putus-putus. Tapi rezeki saya masih seret aja. Emang rezeki menurut kamu apa? Duit saya seret aja. Apa kata gurunya? Kau bisa sholat duha dengan istiqomah selama 1 tahun, itu rezeki yang luar biasa. Enggak semua orang dikasih rezeki untuk bisa istiqomah dalam sholat duha. Jadi sholat duha itu sendiri adalah apa?
Jadi kenapa dia cari rezeki yang kecil, sementara rezeki yang besar, istiqomah selama 1 tahun sholat duha, dia tidak anggap itu sebagai apa? Sebagai rezeki. Hayang nama, beres sholat duha, sejadah dibuka, ada duit, gitu hayang nama kayak gitu. Pinginnya kayak gitu, begitu beres sholat duha dibuka, duit ayah, gitu pinginnya. Jadi itu persepsi manusia kan begitu akhirnya. Maka Profesor Mutawalli Asy'arawi, ya, ulama yang sangat luar biasa produktif. Dia bikin tafsir, kalau yang lain biasanya 15 juz, kayak Profesor Wahbah Juhaili kan tafsir Munir 15 jilid. Dia bikin tafsir, Pak, saking luasnya pemahamannya dan luasnya penjelasannya, tafsir Profesor Mutawalli Asy'arawi itu 22 jilid. Satu jilidnya tebal segini, Pak. Kayak satu jilid Ibnu Katsir. Ditulis sampai 22 jilid. Sama seperti halnya Ibnu Athur. Ibnu Athur itu 27 jilid kalau nggak salah bikin tafsir. Itu luar biasa. Ulama ini saking luasnya ilmu. Nah, Profesor Mutawalli Asy'arawi membongkar tentang konsep rizki. Dibongkar sama dia tentang konsep rizki. Apa konsep rizki itu? Pertama dari awal dari definisi. Ma huwa rizqun. Apa yang disebut dengan rizki? Kullu ma yantafi'u bihil insan. Ya, setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan bisa menjadi penopang hidupnya, itu namanya apa? Rizki. Kullu ma yantafi'u. Apa saja yang bermanfaat dan bisa menjadi penopang hidup manusia, itu namanya apa? Bermanfaat jadi penopang hidup. Kalau begitu kira-kira sehat rizki bukan? Sahabat yang baik rizki bukan? Pasangan hidup yang baik rizki bukan? Anak bisa tidur nyenyak, bisa ngaji, rizki. Kan begitu. Maka kemudian Profesor Mutawalli Asy'arawi, singkatnya ini singkat saja, ya, hampir jam 6, singkat saja. Profesor Mutawalli Asy'arawi kemudian dia membagi rizki. Ar-rizqu ala arba'atin darajatin. Kata Prof. Mutawalli Asy'arawi, rizki itu globalnya terbagi 4 derajat. Ada 4 level katanya. Ar-rizqu ala arba'atin darajat. Rizki itu terbagi 4 level. 1 level terendah, saya dulu pernah singgung. 2 level tertinggi, 3 level utama, 4 level tersempurna. Kan begitu kata Profesor Mutawalli. Yang pertama, adna udarajati rizki, level rizki terendah. Huwa al-mal, dia adalah harta. Jadi al-malu huwa adna darajati rizki. Harta level tingkatan rizki terendah. Jadi harta itu paling rendah. Duit itu level rizki paling apa? Jabatan itu level rizki paling, itu level. Rumah itu, mobil itu level rizki yang paling. Karena ini level rizki yang paling rendah, maka Allah kasih sama siapapun. Bahkan manusia yang durhaka kepada Tuhannya, Fir'aun, bahkan Qorun, dikasih sama Allah rizki. Sekarang kan yang paling banyak rezeki dalam bentuk harta kira-kira di Indonesia, kira-kira di Indonesia orang Islam atau orang di luar Islam kira-kira? Yang paling banyak dalam hartanya di Indonesia kan 9 cacing kira. 9 apa? Jangan suka mengagung-agungkan orang di luar kita, Pak. Serem 9 naga, kan serem tuh, Mbak. Udah 9 congcoran, nah gitu aja Pak. Itu kalau misalkan pengusahanya orang Islam baru dia 9 naga gitu. Jadi umat Islam ramah 9 harimau gitu. Kalau yang di luar Islam 9 cacing gitu aja pokoknya. Supaya nggak terlalu seram gitu loh. 9 congcoran, nah itu aja pokoknya. Ya. Jadi itu rezeki yang paling rendah, Pak. Makanya ini dikasih, mau orang ibadah kagak ibadah, orang taat, orang maksiat, orang iman, orang kafir, ini dikasih semuanya. Dikasih semua. Ini level terendah. Level terendah. Jadi jangan kagum kita dengan orang. Jadi orang, tetapi tidak sedikit manusia membela rezeki yang paling rendah. Di level rendah ini dihabisin semuanya. Pikirannya, tenaganya, waktunya, siang jadi malam, malam jadi siang untuk mendapatkan rezeki yang terendah.
Kan begitu Mas. Tapi setelah dapat apa? Apalagi yang namanya harta, Pak. Harta itu kan hanya indah ketika belum dimiliki, Pak. Apapun terkait dengan dunia, Pak, indah itu sebelum dimiliki, Pak. Betul nggak? Keren kali itu ya, pakai mobil Ferrari. Udah dimiliki, dia bingung mau jalan di mana dia kayak gitu. Ya? Saya kan suka ngelihat si Gabriel Ray Gabriel Ray ya, itu temannya si Timothy Ronald, Gabriel Ray. Si Gabriel Ray itu dia kan beli mobil, dia nggak mau ada yang nyaingin kan. Kalau beli Ferrari Sena dia yang 50 miliar sekian, nggak ada nyaingin. Tapi dia bingung juga mau jalan di mana dia kayaknya Gabriel Ray. Kemudian dia akhirnya pindah sekarang hobinya. Kenapa? Hobinya dia kena motor. Ketika ditanya kenapa dia balik ke motor, bosan aku pakai mobil ini. Lagian kencang-kencangnya di mana? Nggak ada. Karena motor yang bisa sulap-selip. Jadi dunia indah sebelum dimiliki, makanya disebut dengan rezeki terendah. Apapun begitu. Nah, silakan. Kenapa misalkan kendaraan itu setiap 5 tahun bahkan gonta-ganti, ada versi yang terbaru. Dia paham tentang psikologi manusia. Ras itu Pak, antara ras lama, new ras, muncul ras baru lagi, bedanya cuma ini doang Pak. Tapi tetapnya manusia, nanti lama-lama bosan lagi dia kadang-kadang. Jadi terkait dengan masalah ini, nikmatnya, indahnya sebelum dimiliki, setelah dimilikinya semua biasa. Tapi jangan disambungkan ke istri ya. Ini kayaknya udah kemana-mana di pikirannya ke situ. Entesan Ustaz, orang pingin buka cabang dulu kayaknya itu. Nah, jadi begitu, itu satu. Nah, yang kedua, level rezeki yang paling tinggi. Apa kata Profesor Mutawali Asy'ari? Al-afiyah, kesehatan lahir batin. Dan kesehatan lahir batin itu penting, karena nikmat rezeki yang terendah itu tidak bisa dinikmati kalau misalkan rezeki tertingginya nggak ada gitu. Rezeki tertingginya nggak ada. Makanya rezeki tertinggi ini sehat lahir batin. Sehat jiwa raga bahasa kita ya. Makanya kalau bicara sehat, kalau dalam agama kita, literatur kita menulis namanya ada sihat, ada al-afiyah. Ini menunjukkan kalau sehat itu harus dua Pak, sehat fisiknya, sehat jiwanya. Sehat fisik, sehat jiwa. Dan jiwa itu menentukan. Ya, saya ini kan suka lari. Beberapa hari yang lalu janjian, umur kita beda-beda, ngelilingin gor yang ada di Pajajaran di sini. Ya, ngelilingin. Pas sudah 3 putaran, teman saya tuh ngajak berhenti. Karena mungkin umurnya sudah agak gini, ngajak berhenti. Berhentilah. Tapi yang lain kan biasa maraton, biasa lari. Kemudian dia nyamperin kita. Kita larinya nggak seberapa, tapi nggak uduknya udah labang gitu, banyak gitu. Ya, lari cuma berapa menit ya, tapi nggak uduk, ketoprak segala macam dimakan itu. Ditegur lah ceritanya. Kalau sudah ditegur, baru tiga putaran kan. Keringatan juga belum. Oh, kita udah keringatan. Tanya ini. Teman saya ngomong, ya kita larinya memang 3 putaran. Tapi udah ketemu dengan Kang Sukron sesudah bahagia katanya. Ceritanya begitu. Kata dia, yang penting bahagianya. Apa maksudnya? Yang tadinya dia mau lari lagi, duduklah di situ. Wah, cerita, ngobrol lah dengan saya. Yang penting kan bahagianya. Gimana Ustaz? Jelasin katanya gitu, kata teman saya. Iya, sebetulnya kata saya, olahraga ini kan bukan semata-mata ketika fisik geraknya, tapi bahagianya. Riset mengatakan ada 3 komponen sehat, kata saya. Kalau nggak setuju, riset ulang kamu. Jangan dibantah dulu, kata dia. Riset ulang, jadi jangan sampai riset dibantah dengan asumsi gitu. Kalau riset itu dibantah dengan apa? Dengan riset lagi. Jangan sampai riset dibantah dengan asumsi. Itu nggak apple to apple. Ya, nggak Samsung to Samsung kayak gitu. Kan begitu. Apa itu Ustaz? 1, 3 komponen sehat, 1 pikiran dan hati, 2 adalah makanan, 3 adalah olahraga. Tahu nggak kata saya, mana yang paling dominan persentasenya? Ternyata yang paling dominan adalah sehat itu karena pikiran dan hati 70% angkanya. Karena makanan 20%, karena olahraga 10%.
Jadi kita olahraganya 10%, bahagianya 70% gitu Mas. Ya. Sehat lah badan kita. Jadi untuk usia yang sudah lolita Pak, lolos 50 tahun. Itu ini rata-rata kan banyak yang lolita kan Pak? Hah? Pak sudah lolita belum? Udah lolita kan? Lolos 50 tahun. Kalau sudah lolita, yang paling penting apanya Pak? Bahagia. Pingpongnya mah jangan keras-keras Pak. Masalahnya kalau pingpongnya terlalu semangat, pulang ke rumah minta pijitin istri masalahnya gitu. Tapi ketika mau pingpong yang penting bahagianya itu masalahnya. Karena dia topangannya 70%. Jadi ketika kita usia sudah lolita, maka ketika olahraga untuk mencari apa? Bahagianya, endorfin, dopaminnya yang harus ditingkatin. Adapun psikomotoriknya udah kita tahu sendiri itu mah gitu loh ya. Tidak perlu udah umur itu sudah menentukan itu gitu loh. Arek dibilang kuat, tetep loyo Pak gitu misalnya itu. Ini sudah hukum alam, kan biologis bicaranya kan bicara eksak, bicara yang pasti kalau biologis itu. Tapi kalau bicara psikologis itu bicara yang tak terbatas, gitu kan masalahnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan orang tua itu olahraga, dia cari bahagianya saja kan gitu. Pingpong bahagia, makanya Pak, kalaupun kita paling jago pingpongnya, berikanlah lawan kita untuk menang terus, menyumbang kebahagiaan, gitu. Iya begitu, jadi jangan merasa kita super power terus, kalah. Itu bahagia, menyumbang kebahagiaan, memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu sedekah namanya Pak gitu. Sedekah, jangan suka sampai dia udah di rumahnya ada masalah, main pingpong, kalah lagi, stres dia. Pulang dari sana dia ke rumah sakit namanya nantinya gitu. Berikan kebahagiaan pokoknya. Jadi jangan egois. Bapak jago, yang satu lawan ini, udah berikan kebahagiaan, kasih menang, asik jago. Nanti cerita kayak paling jago aja Pak, padahal kita tahu. Nah, itu namanya memberikan kebahagiaan. Kan bicara rizki begitu, al-afiyah. Ya itu namanya sehat lahir batin. Sehat lahir batin. Cuma orang kan tidak paham tentang ini. Yang ketiga apa namanya? Afdhalu darajat rizki. Level yang paling utama itu abnaus sholih was sholihat. Turunan yang soleh dan solehah. Jadi jangan sampai yang paling rendah itu mengabaikan yang paling utama. Indonesia itu kan negara dengan tingkat paderles tertinggi. Ketiga, bayangkan. Negara kita yang religius, tapi tingkat paderlesnya ketiga Pak di dunia. Paderles itu adalah anak yang kehilangan bapak sebelum bapaknya meninggal. Jadi anak kehilangan sosok ayah, yang ayahnya sebetulnya belum meninggal. Ini kan Indonesia negara religius, tapi tingkat paderlesnya tertinggi ketiga. Ini kan ngeri. Kalau Amerika yang paderlesnya, kalau misalkan Jepang yang paderles itu wajar. Mereka tidak beragama. Tapi kalau kita rata-rata beragama. Nah bapak-bapak ini begini masalahnya. Senin sampai Jumat dia kerja. Sabtunya dia istirahat. Minggunya ngumpulin tenaga buat Senin lagi gitu. Sehingga dia tidak punya waktu untuk siapa? Untuk anaknya, untuk yang. Jadi begitu Pak. Nah, jadi yang keempat adalah tamamu darajat rizki. Level rizki paling sempurna. Apa itu? Ridho Allah. Jadi bisa ngaji di sela-sela kesibukan Pak. Bisa berjamaah di sela-sela kesibukan, itu merupakan tamamu darajat rizki. Itu level rizki yang paling sempurna, yang tidak diberikan kepada siapapun. Ya, tidak diberikan kepada semua orang maksudnya. Tidak diberikan kepada semua orang. Jadi kalau kita dalam sibuk masih bisa menyempatkan diri untuk melakukan aktivitas yang mendatangkan ridho Allah, itu kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah level rezeki paling sempurna. Tapi ridho Allah ini kan karena dipandang abstrak, tidak terasa langsung ke fisik, kadang-kadang ini sering diabaikan dan dianggap angin lalu saja. Kan begitu masalah. Nah ini satu konsep rezeki, belum lagi konsep umur, konsep manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat. Ya, itu namanya kalau 3 poin ini kita pahami, kata Imam Ghazali, kita pasti akan menjadi manusia otentik namanya. Wah gitu. Jadi manusia ini ada 2 Pak, ada manusia yang otentik, ada manusia yang KW. Nah, jadi ada 5 ciri manusia otentik kata Imam Ghazali. Kapan ini? Nanti kita bahas kapan-kapan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf lahir batin, ya, dan mohon doa, mohon izin, mohon pamit. Insya Allah mungkin
Mei tidak ketemu ya, sampai Juni, mudah-mudahan di Juni akhir bisa ketemu lagi insya Allah. Demikian barangkali, mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Haji ya? Ya, Prof. Doanya, Prof ya. Ya. Belum sehat ya. Ya. Alhamdulillah. Pulang pertama lagi. Amin.